Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Eki Riswandia, mengatakan untuk tahun 2021 jam Kesda masih dialokasikan. Namun begitu, masih saja pengertian jam Kesda berbeda dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Oleh karenanya, jangan sampai hal ini tertukar pemahamannya. Eki menjelaskan yang namanya JKN adalah kepesertaan di mana pihaknya yang bayar premi dan ada beberapa segmen bila tidak mampu ada yang namanya JKN Mandiri. Bagi yang bekerja dipotong langsung dari gaji peserta penerima upah, sedangkan bagi warga yang tidak mampu dan yang terdaftar DTKS di desa dan Dinsos, dikatakannya untuk beberapa kuota langsung masuk ke PBI APBN, dibayar APBN, dan bagi yang tidak masuk, Pemda Sumedang mengalokasikan. Dulu namanya PBI APBD yang ditanggung Pemda, yaitu 60% dan 40%-nya oleh provinsi. Sekarang namanya bukan PBI APBD, menjadi PBPU, yaitu peserta bukan penerima upah. JKN adalah kepesertaan, jadi warga harus daftar dulu ke desa. Jika masuk DTKS yang di luar PBI APBN, berarti dia bisa masuk PBI APBD. Dengan catatan tidak double NIK dan double JKN serta online NIK-nya. Ini barangkali untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Karena kan banyak terjadi kesimpang siuran ya terkait dengan jam Kesda di Kabupaten Sumedang. Jadi untuk 2021 ini jam Kesda masih dialokasikan, tetapi perlu kami jelaskan bahwa pengertian jam Kesda itu berbeda dengan JKN. Nah ini masyarakat kan masih suka ketukar-ketukar gitu. Jadi kalau JKN itu kan kepesertaan ya. Jadi kepesertaan yang kita membayar premi. Nah untuk itu kan ada beberapa segmen. Jadi kalau misalnya kita yang mampu, itu istilahnya tuh JKN Mandiri. Nah kalau untuk yang kita yang bekerja itu kita kan dipotong dari gaji tuh istilahnya PPU. Peserta penerima upah. Nah, sedangkan untuk yang masyarakat tidak mampu, nah ini yang konteksnya tuh semuanya berpikir ke jam Kesda, padahal bukan seperti itu. Jadi kalau yang tidak mampu atau kurang mampu masyarakat itu, kalau datanya sudah masuk DTKS di desa, kemudian sudah direkon oleh Dinsos, nah untuk beberapa kuota kan itu langsung masuk ke PBI APBN yang dibayarkan oleh APBN. Nah untuk yang tidak masuk PBI APBN itu kita Kabupaten Sumedang Pemda sudah mengalokasikan, kalau dulu istilahnya PBI APBD. Nah PBI APBD ini tuh 60% ditanggung oleh kabupaten, 40% ditanggung oleh provinsi. Nah sekarang istilahnya bukan PBI APBD, kemarin berubah menjadi PD Pemda, artinya peserta yang dibayarkan oleh Pemda. Nah sekarang istilahnya ganti lagi menjadi PBPU, peserta bukan penerima upah. Nah tapi kalau misalnya JKN ini kan kepesertaan ya, jadi masyarakat itu kan harus daftar dulu ke desa. Kalau dia masuk DTKS berarti dan di luar PBI APBN, nah berarti dia bisa masuk PBI APBD. Nah itu kriterianya juga. Nah tapi kalau misalnya mau aktif itu dari dia terdaftar di desa, kemudian rekon ke Dinsos, kemudian Dinsos ke BPJS dan datanya clear, tidak double NIK atau tidak double JKN, kemudian NIK-nya online. Nah itu kalau dia rekonnya sebelum tanggal 20 itu aktifnya tuh langsung tanggal 1 bulan berikutnya. Tapi kalau misalnya dia rekonnya setelah tanggal 20 berarti aktifnya tanggal 1 bulan berikutnya lagi. Nah tapi bagaimana jadinya kalau misalnya masyarakat tidak mampu itu sakit, kemudian perlu pembiayaan yang mendesak karena dia sakitnya mendadak sedangkan dia tidak terjamin. Nah itu kita punya peraturan bupati, ada beberapa kriteria yang bisa dibayarkan oleh jam Kesda. Yang pertama tuh antara lain
eh, masyarakat tidak mampu yang memang tidak masuk kuota PBI APBN ya dan PBI APBD. Tapi kan ini Perbub juga mau kita review ya, karena itu hasil pendataan 2017. Sedangkan kita di akhir 2020 tuh sudah ada pendataan baru. Kemudian yang pasti tuh yang bisa dibayar oleh Jamkesda orang dengan gangguan jiwa ODGJ, kemudian masyarakat penderita HIV/AIDS, kemudian penderita TB paru, kemudian penderita penyakit kronis lainnya, dan juga tetapi syaratnya, karena kan ini Jamkesda ini terbatas ya, jadi nggak bisa lagi semua itu mengklaim ke Jamkesda. Jadi kami mendorong sebelum sakit, kalau misalnya perangkat desa itu tahu ada masyarakat tidak mampu yang belum masuk ke kuota PBI APBN maupun PBI APBD atau PD Pemda, itu langsung daftarkan saja ke calon kuota tambahan PD Pemda. Nah, itu silahkan daftar ke desa masing-masing. Kami bukannya tidak ingin melayani Jamkesda, tetapi karena keterbatasan anggaran, sehingga kami mendorong silahkan mendaftar aja ke calon peserta PD Pemda, biar nanti Dinsos yang memilah dengan BPJS. Dan itu mohon tolong disertai dengan foto rumah. Tapi saya juga minta tolong ada kejujuran, jangan kirim foto palsu gitu ya, foto kondisi rumah dan pernyataan tidak mampunya, apakah tidak bekerja lagi atau bagaimana. Itu silahkan daftarnya ke desa. Nah, jadi kesulitan kami itu kalau sudah mendesak sakit harus ditolong. Nah, itu kan kalau ke Jamkesda berapapun harus dibayar sama Pemda. Tapi kalau misalnya kira-kira operasinya atau sakitnya nggak mendesak gitu ya untuk pertolongan, kami dorong ke JKN biar nanti Pemda yang bayar preminya khusus untuk masyarakat tidak mampu. Jadi mereka tuh ingin mudah, masyarakat tuh ingin mudah, jadi mereka pikir ribet kalau ngurus JKN, jadi lebih milih Jamkesda. Jadi biar aja nggak ikut JKN juga, yang penting nanti pada saat sakit tinggal minta aja ke Jamkesda. Nah, itu mungkin paradigma yang salah. Kemudian satu lagi yang sering terjadi masalah biaya persalinan. Kami sudah mendorong sebetulnya melalui bidan desa ya, bidan-bidan dan puskesmas juga. Kan kalau kehamilan itu kan 9 bulan. Kami sebetulnya sudah mendorong pada saat pemeriksaan bulan ke-1 sampai bulan ke-4 itu kan selalu periksa ke bidan ya kalau ke puskesmas. Itu kami selalu dorong, silahkan pembiayaannya mau dari mana. Kalau misalnya yang mampu ya silahkan bayar JKN mandiri. Kalau tidak mampu, nah itu silahkan pilih, silahkan langsung daftar ke desa untuk JKN yang dibayarkan oleh APBD. Nah, tapi masalahnya seringkali pada saat pemeriksaan masyarakat itu enggan ikut JKN. Saya mau bayar mandiri aja. Nah, kan kita tidak bisa maksa juga karena kan bukan kita yang daftarin ke desa, harus dia kan. Nah, cuma seringkali tiba-tiba pada saat persalinan udah di ujung tanduk gitu ya, baru mereka tuh menjerit untuk pembiayaannya, akhirnya kan memaksa untuk dibantu dari Jamkesda. Kalau Jampersal itu kami setiap tahun ada kurang lebih 3 miliar. Tapi setiap tahunnya karena masyarakat itu juga lebih sering ingin mudah di Jampersal daripada JKN, biasanya di akhir Oktober uang itu sudah habis. Jadi November Desember tuh Jampersal sudah habis. Nah, sehingga kami sih inginnya sebelum 9 bulan waktu melahirkan itu, tolonglah kalau misalnya memang masyarakat tidak mampu, ikut JKN aja, jangan Jampersal atau Jamkesda. Demikian Iwan Ingkig melaporkan.